Selamat siang kawan-kawan dimanapun Anda berada. Salam bahagia bersama keluarga. Berjumpa kembali dengan vlog Memori 97. Yang mana kali ini vlog Memori 97 sedang berada di Taman Koni, Sumatera Selatan. Alhamdulillah tadi pagi sampai di rumah. Nah, setelah itu kita istirahat sebentar. Udah istirahat, kita ziarah ke tempat ibu dan bapak saya, dan ini saya mampir di Taman Koni Oku Timur atau di Martapura, tepatnya di Palembang kawan-kawan. Alhamdulillah ini jadi tempat bermain mobil-mobil bagi anak-anak dan juga untuk olahraga. Apa aja di sini bisa. Kawan-kawan semua, terima kasih yang selalu memberikan support kepada vlog Memori 97. Ya, semoga kawan-kawan semua juga dalam keadaan sehat walafiat selalu, dilancarkan rezekinya kawan-kawan semua. Ini adalah lapangan Koni atau Taman Koni ya. Nanti kita akan jalan di tamannya, itu tamannya bagus. Di sini juga banyak yang jualan ya, terutama di sore hari. Kenapa sekarang sepi? Karena ini masih pagi dan kebetulan juga ini kan bulan Ramadan ya kawan-kawan. Tapi kalau sore di sore hari ini pasti ramai sekali. Ini kawasannya cukup hijau kawan-kawan. Kawasannya cukup hijau ya, cukup bersih juga. Jadi untuk sekedar istirahat ya, di sini saya cocok juga sih. Apalagi sore hari ya, di sore hari ini banyak yang jualan. Ada ngabuburit di sini. Kalau minggu pagi juga banyak yang anak-anak olahraga, balap motor, banyak sekali di sini. Tempatnya ini cukup lumayan kawan-kawan, nggak terlalu, menurut saya juga standar lah, cukup bagus ya, cukup oke, cukup bagus. Tempatnya juga rimbun tuh. Yang mau kebelet pipis tuh ada toiletnya. Nah, kalau di Sumatera ini kawan-kawan, dengan pohon yang besar-besar seperti ini pasti banyak burungnya, tuh banyak banget burungnya, karena kan pemburu burung mah ada ya, tapi di sini nggak terlalu banyak seperti di daerah Pulau Jawa dan sebagainya. Kalau di sini sih aneka burung itu masih banyak sebenarnya. Justru banyak pemburu burung itu teman-teman kita yang dari daerah lain biasanya datang ke sini untuk mencari burung ya, untuk dijual kembali. Tetapi kalau di daerah saya nggak boleh, saya larang. Siapapun yang berburu di kampung saya, di area rumah saya larang, nggak boleh. Karena di tempat saya itu banyak sekali burungnya, kayak burung perkutut, ada punai, ya aneka burung di daerah rumah saya itu banyak. Waktu kemarin ada yang izin, orang teman dari Jawa mau berburu burung, saya larang, nggak boleh. Saya nggak suka berburu burung itu. Saya suka melihara burung itu secara alam, akan bagus. Ini pohonnya rimbun kawan-kawan. Ini angsana ya, jenis tanaman angsana juga. Terus ada juga kayu pohon kertas ya. Tapi di sini di daerah Sumatera ini kebanyakan memang ya kayu alam. Sebenarnya mah kayu alam ini sangat banyak sekali. Kayu alam ini sangat banyak. Bagi kawan-kawan semua yang dari Oku Timur, sebenarnya tempat ini enak loh buat arena olahraga, karena memang disediakan oleh pemerintah ya. Di samping penghijauan di sini juga untuk olahraga, karena ini Koni ya, lapangan Koni. Nah, apabila di sini ada acara, itu kebanyakan menurut informasi banyak yang jual
penjual-penjual itu pendatang dari Jakarta dan Tangerang justru, karena ini kalau udah ada acara ini ramai sekali kawan-kawan, ini ramai sekali karena ini udah lama ya nggak ada acara. Coba penampakannya ini tampak dari depan. Ini bambu-bambu taman. Dan ini hari puasa, insya Allah puasa terakhir ya kawan-kawan, hari ke-30 insya Allah. Mudah-mudahan selesai 30 hari puasa kita insya Allah. Dan sambil ngabuburit walaupun masih pagi di Taman Koni, Sumatera Selatan atau Palembang kawan-kawan. Nah, ini rumah-rumahnya, ini banyak bangku-bangku. Ini sebetulnya banyak penjual kalau sore hari ya. Sore hari itu banyak sekali penjual-penjual makanan khususnya untuk berbuka puasa. Bagi yang puasa ya, di mana-mana emang banyak kelapa muda. Penjual kelapa muda banyak, kolak, es campur, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita mau makan apa. Ini penampakan dari Taman Koni kawan-kawan. Cuma tempatnya agak rimbun sih, lumayan rimbun. Taman Koninya lumayan rimbun. Enak buat jalan-jalan. Ada pohon mangganya, ada mahoninya. Taman Koni. Itu ada ikannya nggak itu? Air banyak ikannya nggak? Mangga. Nah ini di depan sana itu ada perumahan. Waktu saya kecil dulu, setahu saya itu namanya perumahan Pertamina ya. Tapi nggak tahu sekarang karena itu yang nempatin adalah para bapak ibu guru. Nah ini kawan-kawan, ini adalah buah mahoni ya. Itu buah mahoni ini. Ini seperti saya bilang kemarin, ini buah mahoni. Kalau udah kering dia buka, pohonnya buka. Nah setelah itu buahnya dia akan turun melayang-melayang gitu. Kita ambil aja satu biji, cukup satu biji. Itu kita bisa konsumsi untuk mengurangi rasa pegelinu. Ini namanya mahoni. Mahoni alam ini, justru mahoni alam ini sangat bagus buat obat. Bagi yang udah biasa ya, bagi yang tidak biasa memang rasanya sangat pahit sekali. Itu banyak sekali tuh mahoni itu. Cukup bagus, tamannya cukup bagus. Ini arena basket, cuma memang agak sedikit kurang diperhatikan tempatnya. Karena begini kawan-kawan, edukasi itu begini, segala sesuatu kita membangun apapun bisa lebih gampang, tetapi untuk merawat itu akan lebih sulit. Merawat itu agak sulit, apalagi yang memakai daripada tempat-tempat tersebut adalah orang yang cuek. Yang penting saya pakai, nggak mau tahu dengan keadaan seperti apa. Nah ini tanggung jawab semacam inilah kadang-kadang yang memang repot juga.
Enak buat lari ke pagi kawan-kawan. Pagi-pagi ya kita lari di sini itu enak sekali. Tuh, itu suara burung tengkek itu asli tuh, banyak tuh burungnya tuh. Tuh. Suara burung ini alam ini. Banyak suara burung tuh kan. Ini Sumatera, Bos. Ini Sumatera, banyak burungnya. Burung di sini tidak diburu. Burung tidak dijadikan mata pencarian di sini. Sebagian memang ada yang memburu burung, tetapi karena ini alam ya, jadi tetap aja banyak. Tuh, namanya burung tengkek tuh, bagus tuh. Oh ini anakan itu ya, malah kawin tuh, burung kawin tuh kawan-kawan tuh, lihat tuh. Kamu nggak malu, nggak puasa ya? Yang siang kawin kamu burung. Taman Koni, Sumatera Selatan. Oh, burungnya juga gede-gede kawan-kawan tuh. Nanti kita cari burung yang gede lagi tuh. Aneka burung di sini ada perkututnya tuh, lihat tuh ada perkutut tuh. Mungkin bagi yang suka akan burung perkutut, oh mungkin ini udah nyidam, jadi air liurnya pun udah pada keluar kalau orang suka akan burung itu. Saya juga suka, tapi saya tidak suka memelihara, saya lebih suka melihat di alam nyata. Yang sana pohon kertas itu ada tamannya sedikit. Kawan-kawan, dimanapun Anda berada, boleh sewaktu saat main ke Sumatera ya, di tempat saya. Tapi mohon maaf kawan-kawan, saya ini orang yang hidup di beberapa wilayah: Jakarta, Tangerang, Bandung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, Magetan. Alhamdulillah saya pernah tinggal semua. Daerah lain mungkin Padang pernah, Kalimantan. Ya, kalau Palembang memang tinggal di Palembang. Jadi kawan-kawan semua, saya itu suka akan bepergian dan tinggal di satu wilayah atau satu daerah atau satu tempat, apalagi kalau saya memang dalam keadaan bekerja. Saya paling suka tinggal di beberapa wilayah, contohnya di Jakarta. Di Jakarta saya pernah tinggal di Cilincing, pernah juga di Cempaka Putih, tapi tidak kontrak karena saya punya trik atau cara, yaitu namanya di Jakarta, Tangerang, atau di Bandung, atau dimanapun itu pasti ada rumah petak. Dalam arti rumah petak itu kos-kosan atau kontrakan lah umumnya, kos-kosan. Nah itu biasanya salah satu dari kamar kos-kosan atau rumah petak itu biasanya dijual. Kalau di Tangerang atau di Jakarta bisa harga 10-15 juta itu udah dapat. Kadang-kadang itu 3 kamar, rata-rata gede lah ya. Yang saya tempati waktu di Jakarta itu panjang 7 meter ya, itu gede, dan saya beli itu 17 juta. Nah enaknya apa? Kalau kita memang udah mau pindah di wilayah yang lain atau daerah yang lain, nah rumah petak itu kita bisa jual kembali. Jadi kalau saya jual contohnya 17 juta, saya perbaikin sedikit, mungkin saya jual bisa 17.500.000 sampai 20 juta saya bisa jual. Itu rumah petak ya. Bagi saya nggak akan, saya orangnya nggak gengsi ya.
Jadi hidup itu mengalir apa adanya, dan hidup tidak perlu mengada-ada. Kalau kita memang mampu, mampu. Kalau kita memang kurang mampu, ya kita bilang aja kurang mampu. Nah, di Jakarta ataupun di Tangerang, di daerah lain yang bisa memiliki rumah, ya itu bukan orang yang banyak duit aja, kawan. Jadi bagi kita yang punya uang pas-pasan 20-30 juta itu bisa dapat rumah petak, tapi ya harus disesuaikan dengan keuangan kita ya. Jangan mimpi punya uang 20-30 juta mau punya apartemen di Sudirman, ya mimpi lah. Walaupun segala sesuatu itu berawal dari mimpi, tapi kita lebih baik hidup itu mengalir apa adanya gitu. Kalau memang kita kurang mampu, ya disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Kita nggak perlu sudah tahu kita tidak mampu tapi sok mampu, jangan begitu kawan-kawan, itu tidak baik. Akhirnya itu akan merugikan kita sendiri gitu. Jadi inilah tip dari saya untuk hidup di beberapa wilayah dengan tidak ngontrak gitu. Contoh di Tangerang saya pernah beli juga, hanya berapa itu 7 rumah petak, lebar panjang 7 meter, lebar 5 meteran lah gitu. 13 juta gitu. Jalan lewati hanya lewat motor bisa, karena udah nggak mau saya jual lagi. Itu aja, rumah petak itu gampang dijual kawan-kawan. Kalau yang penting kita jangan gengsi ya, tapi kalau kita memang orangnya sok gengsi, sok kaya, ya itu beda. Jangan ikutin tips saya, karena trik dan tips saya dimanapun saya hidup begitu. Saya suka membeli rumah-rumah petak untuk saya tinggalin ya. Untuk saya tinggalin itu saya suka. Kenapa? Saya tinggal di rumah sendiri loh. Jadi mohon maaf, kalau kita memang kita kerja di Jakarta atau di Tangerang atau dimanapun, tetapi begitu pulang itu rumah sendiri, kita pulang di rumah sendiri walaupun rumah petak, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Ya kan? Bagi yang mampu ya mungkin tinggal di apartemen, di rumah-rumah mewah. Mewah atau tidak sebuah rumah adalah bukan tergantung dari tempatnya, tapi tergantung kepada penghuninya bagaimana. Dan ingat, kita hidup di satu wilayah, kita harus berbaur dengan penduduk setempat, karena di situ kita diajarkan di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita jinjing. Falsafahnya begitu. Jadi kalau saya nggak akan gengsi, saya nggak akan malu. Saya hidup sesuai dengan daya kemampuan saya, baik di Jakarta, di Bandung, di Tangerang, di Jawa ya. Terkecuali di Jogja ya. Kalau di Jogja memang saya bikin karena memang itu walaupun saya di Sumatera, tapi di Jawa saya punya tempat tinggal atau tanah ya. Itu warisan dari orang tua, dari kakek buyut gitu. Saya orang Sumatera tapi kakek buyut saya adalah orang Jogja itu kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya, dari enak tempatnya tuh, suara burung tuh, lihat, dengerin nih tuh, enak tuh suara burung perkutut. Ini di lapangan loh kawan-kawan, ini di Taman Koni Martapura, Sumatera Selatan atau Palembang kawan-kawan. Tuh, suara burung kan, cobalah dengerin dengan tuh, bagus. Ini alam kawan, jadi itu perkutut tidak ada yang miara, jadi benar-benar alam. Banyak, ada beberapa tempat dan burung banyak berterbangan, bukan hanya papatong, itu burung memang benar-benar banyak di sini. Tuh, seperti itu tuh, kalau mau kelihatan tuh. Tuh suaranya tuh. Oh itu burungnya tuh, lihat tuh. Mungkin ini di Jakarta atau di Tangerang mungkin diburu ya, udah diburu. Di sini memang nggak ada,
Ini juga masyarakat juga banyak tuh yang berteduh, yang itu ya, dengerin suara burung sambil itu sangat 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 bagus. Ya, ada suaranya tuh. Karena ini pohonnya sangat rimbun ya, agak susah dicari, agak rimbun banget. Tapi ini yakin aja nggak jauh dari sini burung perkutut. Burung seriti juga banyak. Ini dari buat Mas natural burung ya. Ini suara perkutut tuh. Ini perkutut alam kawan-kawan. Mungkin Pak Pajo yang mau main ke Sumatera Selatan atau Palembang, ditunggu Pak Pajo, Gus CNC, Mas Age, Mas Insan, mungkin Novia Hap, Ica Jurni, atau mungkin Mami Yuni Wijaya. Ya, untuk Wakmub, kalau saya ke tempat Wakmub paling lama dari sini nih, dari Taman Koni ini 1 jam, hanya 1 jam, hanya 1 jam saja. Itu sayup-sayup dengan kereta karena di sini juga dekat juga sama stasiun di Martapura kawan-kawan. Besok insya Allah besok atau lusa kita akan bikin vlog di stasiun Martapura kawan-kawan. Ya, kebetulan saya juga di sini ada beberapa keluarga sanak saudara yang bekerja di BCKA ya. Ya mungkin ini cocok di stasiun ini untuk Mas Argo Ijen kayaknya ya. Kayaknya Mas Argo Ijen cocok nih. Itu juga ada lokasi tempat jualan kawan-kawan. Ini sorenya rame. Sore hari ini rame sekali, sangat rame sekali. Nanti kita akan keliling ke sana.